Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukrulillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Dumateng jamaah salat Isya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengawali kajian Al-Qur'an malam ini dengan berdoa sebagaimana doa yang biasa kita lafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat Isya, kemudian dilanjutkan dengan kajian atau pengajian rutin malam Kamis. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan cara meningkatkan atau menambahkan ketaatan serta ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk malam hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mempelajari Quran surat Al-Mu'minun. Ini surat yang ke-23. Jadi sengaja saya mulai dari tengah atau sebelumnya. Jadi surat ke-23. Al-Mu'minun artinya orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun, Al-Mu'min itu orang yang beriman, satu orang mufrad. Kemudian Al-Mu'minun berarti banyak orang yang beriman atau orang-orang yang beriman. Terdiri dari 118 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Makkah, meskipun tidak keseluruhannya diturunkan di Makkah. Dinamai Al-Mu'minun karena permulaan surat ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang menyebabkan keberuntungannya di akhirat dan ketentraman jiwanya di dunia. Jadi kenapa surat ini dinamakan surat Al-Mu'min? Karena permulaan suratnya itu menjelaskan tentang sifat-sifat orang mukmin.
Dengan sifat itu menyebabkan orang mukmin beruntung di akhiratnya dan ketentraman jiwanya di dunia. Adapun pokok-pokok isi daripada surat Al-Mu'minun yaitu keimanan, kemudian hukum-hukum, kisah-kisah dan lain sebagainya. 7 sifat yang menjadikan orang-orang mukmin beruntung. Surat yang pertama, Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman yuttaqa wa ra'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Itulah Bapak Ibu surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 yang menjelaskan tentang 7 sifat yang harus dimiliki orang-orang mukmin. Dengan 7 sifat itu, maka orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman akan menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Ya, di akhirat kelak mereka akan beruntung. Dan di dunia mereka akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan ketentraman dan juga akan mendapatkan kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun, sungguh ya, beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah menjelaskan kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diuntungkan. Maka bagaimana kita bisa menjaga keimanan kita di dalam hidup kita di dunia? Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang untungnya orang yang beriman. Banyak ayat atau hadis yang menjelaskan bagaimana orang-orang mukmin itu akan mendapatkan kedudukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus berupaya untuk menjaga iman ini selalu ada di dalam kehidupan dunia kita. Bagaimana caranya agar iman ini selalu melekat di dalam diri kita atau selalu ada di dalam kehidupan kita? Maka sebagai seorang mukmin tidak terlepas dari thalabul ilmi. Hasil daripada thalabul ilmi itu adalah al-amalu bihi. Thalabul ilmi hasilnya adalah al-amalu bihi, melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah kita terima. Di antaranya adalah amal soleh, kebaikan, ya, kemudian ibadah. Itu pelaksanaannya. Maka marilah kita bersemangat Bapak Ibu untuk dapat mewujudkan jiwa-jiwa kita ini adalah jiwa-jiwa seorang mukmin atau orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Asr, Bapak Ibu sudah hafal pastinya. Innal insana lafi khusrin. Dalam surat Al-Asr ayat yang kedua. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia secara umum itu adalah merugi. Innal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Jadi orang yang beriman tidak akan rugi, karena itu adalah pengecualian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus kita pedomani, Bapak Ibu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Maka apakah kita termasuk orang yang rugi? Apakah kita termasuk orang yang untung? Sebagaimana ayat selanjutnya, maka Allah menyebutkan bahwa mereka yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang
illal ladzina amanu. Nah, bagaimana ciri daripada orang-orang yang amanu? Adalah wa amilus sholihat, selalu berbuat baik, selalu memberikan kebaikan, memberikan contoh kebaikan, memberikan petunjuk kepada kebaikan, artinya ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Wa tawassaw bil haqqi, di antaranya mengingatkan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan mengingatkan dalam kesabaran. Itulah sifat-sifat yang mestinya ada di dalam diri seorang muslim. Kemudian di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 80 juga, walladzina amanu. Banyak ya Bapak Ibu kalau kita kumpulkan ayat-ayat tentang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan jaminan, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, ya. Kemudian beribadah kepada Allah, mewujudkan ketaatannya dengan amal soleh itu, ulaika ashabul jannah, mereka akan mendapatkan sebagai golongan yang akan menghuni surga. Ulaika, mereka orang-orang yang beriman itu ashabul jannah, golongannya ahli surga, atau orang-orang yang akan menempati surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga itu. Kira-kira kalau kita kekal di dalam surga, senang atau susah? Ya, senang ya. Yang mudah-mudahan niat kita, semangat kita untuk dapat masuk pada golongan ahli surga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tolabul ilmi kita, dengan majelis-majelis kita, ya, yang satu minggu bisa 2 kali 3 kali rutin, ini selalu mengingatkan kita agar kita menjadi orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Waqaflahal mu'minun. Maka itu harus kita perjuangkan Bapak Ibu, jangan sampai lepas dari kehidupan kita. Bagaimana orang-orang mukmin di dalam surat ini? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam sholatnya adalah khusyuk. Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu adalah menghadirkan hati kita, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khudurul qalbi ila Allah ta'ala. Jadi hadirnya hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam melaksanakan sholat itu bagaimana kita berupaya supaya bisa fokus. Bagaimana cara memulai fokus itu? Ya, ketika kita takbiratul ihram, sebisa mungkin kemudian melepaskan ya kegiatan-kegiatan keseharian kita. Meskipun sudah diupayakan gitu, tapi tetap masih ingat saja itu sudah di luar ya kemampuan kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kita niat agar sholat kita ini betul-betul bisa khusyuk, ya, fokus. Kalau ada pencahayaan lain, itu dengan memahami apa yang kita ucapkan. Jadi ketika kita takbiratul ihram kemudian baca iftitah, maka usahakan iftitah yang kita baca itu juga bisa kita pahami, ya, termasuk ayat-ayat yang kita baca. Tetapi ketika ya, yang membaca itu adalah imam, maka tidak seluruh ayat yang dibaca oleh imam itu kemudian bisa kita pahami. Tetapi paling tidak kita berupaya untuk betul-betul menghadirkan hati kita di dalam sholat kita. Itu ciri yang pertama ya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi bagaimana kita berupaya supaya sholat kita itu dapat terlaksana dengan khusyuk. Jadi sholat ini sangat penting Bapak Ibu. Hadis Rasulullah SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Fa in sholaha faqad aflaha wa anjaha, wa in fasada faqad khaba wa khasira.
Fa in taqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unduru hal li abdi min tatawwu'in fa yukammalu minha man taqasa min al faridah summa takunu sa'iru a'malihi ala hadza rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jadi sholat ini menjadi sesuatu yang sangat urgent, yang sangat penting, yang membutuhkan perhatian khusus Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ini kita tularkan kepada seluruh anggota keluarga kita, suami istri kita dan juga anak-anak serta cucu-cucu kita. Jadi jangan sampai sholat itu hanya berhenti kepada bapaknya atau ibunya. Tapi bagaimana anaknya, bagaimana cucunya dan seluruh dzurriyyah ahli waris dari keluarga itu tahu bahwa sholat itu menjadi pertimbangan pertama yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Beruntung dan berhasil kalau sholatnya baik. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Bagaimana sholat yang berhasil? Bagaimana sholat yang gagal? Sholat yang berhasil tentu saja tanda anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang sholat itu harus dapat mencegah daripada perbuatan fasad dan munkar. Kata-katanya atau ucapannya itu selalu baik, sikap dan perilakunya baik, terhadap masyarakatnya baik, terhadap tetangganya baik, terhadap yang lebih tua menghormati, yang lebih kecil menyayangi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kebaikan yang muncul bagi orang yang melaksanakan sholat. Jadi keberhasilan dan kegagalan sholat itu dapat dilihat dari keseharian kita. Ya, jadi kalau kita rajin sholat, ini sebenarnya secara otomatis dia harus menunjukkan kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, ini bukan Ibu ya. Jadi kalau sholat wajib kita ini kurang, mungkin tadi ada ngalamunnya sedikit, ada kelingan aktivitasnya yang lain, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah. Di dalam hadis ini ditanyakan, kalau memang di dalam pelaksanaan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya ada sesuatu yang kurang di setiap sholatnya, kok kemudian tidak bisa fokus namanya, atau malah kelingan anak dan cucunya mungkin karena lagi lucu-lucunya gitu ya. Itu berarti kan kekurangan di dalam melaksanakan sholat fardu, sholat wajib. Maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hamba-hambaku memiliki sholat sunnah. Berarti kedudukan sholat sunnah, Bapak Ibu, ini perlu mendapat perhatian, qobliyahnya dan ba'diyahnya, karena itu akan menyempurnakan kekurangan sholat wajib kita. Ada nggak, Bapak Ibu? Nah, di sini. Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Jadi di dalam kita beramal itu utamakan yang wajib. Kalau wajibnya sudah, maka sunnahnya. Kalau ada kekurangan di dalam amal-amal yang wajib yang kita lakukan, maka yang sunnah-sunnah ini nanti akan menyempurnakan amal-amal wajib kita, sehingga jadi sempurna amal kita. Tapi kalau wajibnya kurang, tidak ada sholat sunnahnya, maka kondisinya juga akan kurang, nilainya tidak bisa sempurna. Berarti yang perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu, bahwa sholat sunnah itu supaya kita upayakan, jangan sampai ya gur sunnah ini ya hanya sunnah ya. Padahal sunnah itu kalau kita lakukan dapat membantu menyempurnakan kekurangan yang wajib. Ada beberapa sholat yang perlu kita ketahui
Di antaranya keutamaan sholat subuh, sholat isya. Ketika sholat subuh dan sholat isya, kalau coba hadisnya. Man sholat al-isya fi jama'atin, man sholat al-isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal laili. Wa man sholat as-subha fi jama'atin faka'anna sholal laila kullahu. Dan siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Masya Allah. Sholat isya 4 rakaat di masjid berjamaah seakan-akan ia melaksanakan sholat separuh malam. Berarti beruntunglah kita yang dapat melaksanakan sholat isya berjamaah, dan berugilah kebanyakan mereka yang tidak sholat jamaah isya di masjid. Masjid itu kan kayak apa ya? Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 656. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat separuh malam. Sudah diganjar oleh Allah seperti ini, kok kita masih belum tertarik, Bapak Ibu ya? Atau mungkin masih mengabaikan? Sholat isya, benar, isok. Tapi coba kita lihat hadis ini supaya kita ini penuh dengan amal-amal ketaatan. Karena banyaknya amal yang kita miliki ini, mana yang akan diterima oleh Allah? Kan belum tentu semuanya diterima. Oh, ini karena ada unsur riaknya, hapus. Oh, ini karena ada unsur tidak baiknya dalam berinfak, mungkin ini uang hasil curian namanya, hapus. Kelihatannya hebat, tapi dari uang curian namanya ini kan terhapus. Nah, kalau banyak amal yang terhapus, yang tidak dinilai oleh Allah, maka amal mana yang akan kita kedepankan? Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka seolah ia telah melaksanakan sholat semalaman. Berarti sholat isya dan sholat subuh ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sholat subuh, ketika kita bisa sholat subuh Bapak Ibu, seakan kita ini sholat semalaman. Masya Allah. Sudah seperti ini juga orang-orang masih malas sholat subuh berjamaah. Tapi alhamdulillah bukan kita kayak Bapak Ibu ya. Cuma mudah-mudahan yang belum bisa melaksanakan sholat subuh dan bisa berjamaah di masjid, ini bagi yang punya keluarga ini bisa menyampaikan kepada mereka, Pak, Bu, kalau yang di sini Bu berarti bilang sama bapaknya, kalau yang di sini bapak mungkin bilang ke ibunya. Tadi aku dengar hadis katanya kalau sholat isya dan subuh berjamaah itu pahalanya luar biasa. Nah, kemudian juga yang tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, rahmatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sudah seperti ini pun juga kenapa kita tidak tertarik untuk melaksanakan qobliyah subuh. 2 rakaat fajar salat subuh qobliyah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bapak Ibu ini sudah hafal dan sudah tahu. Maka bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan 2 rakaat qobliyah subuh. Artinya kalau bisa jangan ditinggalkan, jangan hanya subuhnya. Meskipun kalau 2 rakaat qobliyah saja sudah seperti itu, apalagi subuhnya. Ya, meskipun tadi hanya semalaman ya sholatnya, tapi mungkin ada pahala-pahala yang disimpan oleh Allah yang tidak diberitahukan kepada hamba-hambanya. Rahmatul fajri ini penting. Kemudian ya sholat sunutnya Bapak Ibu. Anak nasib sholat, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man sholat wadata fi jama'atin summa qa'adaya kulullah hatta tatlu'a syamsa summa sholat mataini kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tamatin. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk, dalam riwayat lain dia menetap di masjid untuk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Artinya di dalam melaksanakan sholat kita itu ada pahala yang begitu besar. Tapi ternyata hamba-hamba Allah ini ya ada yang tertarik, tapi ada yang biasa gitu ya, ada yang abai gitu ya. Sama ketika Al-Quran itu diberikan kepada manusia ya, maka ada 3 golongan di dalam menerima Al-Quran itu ya. Jadi ketika Nabi SAW mendakwahkan Al-Quran ada 3 golongan. Yang pertama, dia menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, biasa-biasa. Wahai umatku, ini ada Al-Quran sebagai petunjuk hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul, saya terima dan akan saya pelajari serta akan saya amalkan. Tetapi yang satu, oke, tapi matur nuwun, cukup itu. Tidak ada greget untuk membaca, mengamalkan daripada Al-Quran itu. Ya, yang golongan ketiga, Rasul mendakwahkan Al-Quran itu, kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, abai terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka daripada hadis-hadis ini, ibu-ibu sengaja ini kita sampaikan terkait dengan sholat tadi ya. Ini supaya kita bisa lebih semangat lagi di dalam menunaikan sholat-sholat yang memang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, pahala yang begitu luar biasa, pahala haji, pahala umroh, masya Allah. Ya kalau kemudian kita bisa melaksanakan dan mabrur gitu, ya nggak masalah. Tapi kalau belum bisa menunaikan karena antrian, ya, atau mungkin bisa melaksanakan kemudian predikatnya mabrur, ya, maka apakah tidak kemudian lebih baik kita mengaktifkan sholat Isra? Ya. Ada sholat Isya, ada sholat subuh, ya, ada sholat al-fajr, ada Isra. Ternyata pahalanya itu kalau 4-4-nya rutin kita laksanakan, itu terus seberapa ya? Pahalanya itu, ditumpuk itu kira-kira kalau beda saya sini kan mau ditumpuk di mana kan ya? Masya Allah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat di dalam hidupnya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Kalau di dalam hadis Rasulullah itu disampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan dari kebaikan seorang muslim tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh ketika kita berkumpul, kemudian kita ngobrol, ngalor ngidul ngetan ngulon, tapi tidak ada satupun dari obrolan itu yang mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan. Maka ya obrolan itu termasuk obrolan yang sia-sia. Jadi bagaimana Bapak Ibu di dalam kehidupan kita ini, kalau memang ada hal-hal yang tidak bermanfaat, maka sebaiknya kita tinggalkan. Lakukan hal-hal yang bermanfaat, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena itu menjadi salah satu ciri seorang muslim min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk ketika kita membuat status, di mana status itu tidak membawa kepada kebaikan atau hanya sekedar, itu kan berarti sia-sia. Ya. Jadi memang teknologi gadget itu, Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan panjang lebar dalam lesan kuliah ini. Masuk gadget kan, gadget ini ya, dilematis, gitu ya, dilematis. Artinya memang bisa membawa kita kepada ketaatan, tetapi juga bisa membawa kita kepada kekufuran. Bisa masukkan kita ke surga, bisa masukkan kita ke neraka. Nah, bagaimana supaya bisa masukkan kita ke surga? Maka manfaatkan gadget itu hanya kepada sesuatu yang bermanfaat dan baik-baik sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau kira-kira nggak bermanfaat gitu ya sudah tinggalkan saja.
Nah itu. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Artinya Bapak Ibu, bahwa ketika kita ini selalu bertolakul ilmi, adakah perbaikan, adakah perubahan di dalam diri kita? Mestinya ketika kita ini banyak menghadiri majelis ilmu, maka perubahan, perbaikan di dalam diri kita, di dalam hidup kita ini mestinya harus ada. Kalau ngaji dan tidak ngaji kok sama? Nah itu kira-kira mana yang lebih baik, ngaji atau tidak ngaji? Ya mestinya beda. Alias ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngaji dengan tidak ngaji? Apakah sama orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat? Nah itu. Artinya ada tuntutan dari kita Bapak Ibu bahwa ketika kita ini banyak menerima ilmu, ya, ilmu dari Allah dan Rasulullah, ini mestinya banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu. Kemudian selanjutnya waladina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Zakat juga kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Ariful, ya. Jadi ketika kita sudah memiliki harta sampai dengan nisab, ya, kalau sudah sampai pada nisab, maka berkewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Tetapi kalau kemudian belum sampai pada nisab, ya, maka tidak berkewajiban kita mengeluarkan zakat. Tetapi di sana ada infak, ada sedekah. Itu bisa kita lakukan untuk, ya, menjaga keberkahan daripada harta kita. Kemudian yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun, yaitu, ya, dan orang-orang yang menjaga kehormatannya atau farjinya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai masyarakat kita ini sebagaimana masyarakat yang dulu pernah digambarkan oleh Ustaz Mulyadi. Ada suatu daerah yang memang di situ, ya, banyak hal-hal yang melanggar daripada ajaran Islam atau syariat Islam. Maka hendaknya kita dapat menjaga kehormatan kita. Maka kalau di dalam hadis Rasulullah itu Bapak Ibu, ini biasanya nasihat pernikahan. Ya maksarus salat manis tato amin kumul ba'a bal yatazawwaj. Wahai para pemuda, mestinya di sini juga ada pemudi, gitu ya. Ketika memang sudah ada kemampuan untuk menikah, bal yatazawwaj, maka menikahlah. Kenapa? Rahasianya apa Bapak Ibu? Rahasianya apa? Fakir nahu aqaddu lil basar, untuk mencegah pandangan mata. Jadi orang itu kalau sudah menikah, mestinya matanya ini tidak kemana dan kemana, ya, artinya bisa lebih menundukkan pandangan, ya. Wa'ab sonudil fas, dan juga dapat ini menundukkan kehormatan kita. Saya tasawuf. Jadi mereka itu dapat menundukkan pandangan dan dapat menundukkan kehormatan kita, artinya menjaga kehormatan kita. Maka ini perlu kita pahami Bapak Ibu dan menjadi perhatian kita, terutama generasi kita. Jangan sampai ada satu kejadian yang itu kejadiannya di Muhammadiyah ranting Rondo atau di ranting Setono atau di ranting sendiri. Jangan sampai tahu bila. Bagi laki-laki kalau tidak bisa dua-duanya itu, falai bisomi, maka puasa. Fakin nalahu ijabun, karena itu benteng. Jadi puasa itu menjadi benteng. Saya kira itu dulu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sampai dengan 5 ayat. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan. Yang jelas Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menjaga keimanan kita, di mana iman itu ada di dalam diri kita, insyaallah akan terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iman itu tidak ada di dalam diri kita,
maka semuanya bisa terjadi. Bagaimana untuk menjaga keimanan kita? Terus kita bertolakul ilmi dan jangan lupa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Insya Allah dengan sholat kita, dengan tolakul ilmi kita, dengan tadarus kita, kita akan terlindungi dari hal-hal yang memang melanggar syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sadar kawalakan insya Allah kita laksanakan konten yang modal tadi dan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.